Cuci otak. Coba deh dengar kata itu aja udah bikin merinding ya. Rasanya kayak pikiran kita bisa direbut terus dibentuk ulang seenaknya. Tapi pertanyaannya, apa itu beneran mungkin? Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya sains di balik konsep yang jujur aja super mengganggu ini. Kutipan dari bukunya George Orwell ini, 1984, wah, ini benar-benar nangkep ketakutan terbesar kita soal cuci otak, yaitu kehilangan diri kita sepenuhnya. Bayangin aja, pikiran kita udah bukan punya kita lagi, tapi dibentuk ulang sama kekuatan dari luar. Ngeri banget kan? Nah, itu dia pertanyaan utamanya. Apakah kontrol pikiran total kayak gitu beneran ada? Buat jawab itu, kita perlu misahin dulu nih, mana yang cuma fiksi ilmiah serem-sereman, mana yang kenyataan psikologis. Dan kenyataannya, ini seringkali jauh lebih halus loh, dan mungkin lebih dekat sama kita daripada yang kita kira. Oke, jadi setiap ide yang bikin kita takut itu pasti ada ceritanya. Ada asal-usulnya. Dan untuk cuci otak, semuanya itu berawal dari lahirnya sebuah kata. Sebuah kata yang benar-benar mengerikan. Kata cuci otak itu sendiri atau brainwashing dalam bahasa Inggris ternyata belum lama-lama amat loh, baru muncul sekitar tahun 1950-an. Ini ada terjemahan langsung dari istilah Tiongkok, Xinao. Tapi yang penting, kata ini nggak ujuk-ujuk muncul gitu aja. Dia lahir di tengah-tengah situasi dunia yang lagi panas-panasnya, penuh ketakutan dan propaganda. Konteksnya? Ya, Perang Dingin. Sebenarnya ketakutan soal pengakuan yang dipaksakan itu udah ada dari tahun 30-an, waktu ada pengadilan-pengadilan aneh di Uni Soviet. Tapi puncaknya, itu di tahun 1950 pas Perang Korea meletus. Tiba-tiba ada fenomena yang bikin semua orang bingung. Beberapa tentara Amerika yang jadi tawanan perang, pas pulang, malah jadi pendukung komunisme. Gimana ceritanya kan? Nah, untuk menjelaskan hal aneh ini, seorang agen CIA akhirnya memunculkan satu istilah yang sampai sekarang terus menghantui kita, brainwashing. Oke, jadi kita harus luruskan satu hal penting di sini. Ini bukan soal sihir, bukan soal serum kejujuran kayak di film-film. Istilah cuci otak itu sebenarnya cuma sebuah label. Label untuk apa? Untuk sekumpulan metode tekanan psikologis yang super ekstrim, yang tujuannya cuma satu, hancurin keyakinan seseorang, terus diganti sama keyakinan yang baru. Oke, kalau bukan sihir, terus gimana dong cara kerjanya? Apa sih mekanisme di baliknya yang bisa, kok kayaknya, mengubah pikiran orang sedrastis itu? Nah, para psikolog yang meneliti ini menemukan kalau ternyata ini tuh bukan satu metode ajaib. Tapi, pengaruh yang ekstrim ini biasanya bekerja lewat dua jalur utama. Dan dua jalur ini sangat-sangat berbeda. Coba bayangin, ada dua jalan. Di satu sisi ada jalan yang kasar dan brutal, paksaan. Ini pakai cara-cara yang terang-terangan, kayak bikin takut, menyiksa, buat menghancurkan perlawanan. Nah, di sisi lain, ada jalan yang lebih halus, lebih licin, bujukan terselubung. Ini pakai prinsip-prinsip psikologi buat bikin kita nurut, seringnya tanpa kita sadar sama sekali. Jalur paksaan yang brutal tadi dijelasin dengan sangat baik oleh seorang psikiater namanya Robert Lifton. Dia nemuin ada tema-tema yang disebut totalisme. Intinya adalah menciptakan sebuah lingkungan yang dikontrol 100%. Misalnya, kontrol lingkungan. Semua komunikasi sama dunia luar diputus total, nggak ada info dari luar. Atau tuntutan kemurnian, dunia ini dibagi jadi dua aja, kita yang suci dan mereka yang kotor. Semua ini adalah cara-cara sistematis untuk mengisolasi seseorang dan pelan-pelan menghancurkan identitas dirinya. Nah, kalau jalur yang halus tadi, ini pakai yang namanya senjata pengaruh. Istilah dari psikolog Robert Cialdini. Ini tuh kayak tombol-tombol pemicu mental yang ada di dalam diri kita semua. Contohnya nih, bukti sosial. Pernah kan lihat restoran rame terus jadi pengen coba? Nah, itu dia. Kita cenderung ngikutin apa yang orang lain lakuin. Atau timbal balik, kalau ada yang kasih kita sesuatu gratisan, kita jadi ngerasa kayak punya utang budi kan? Iklan, propaganda, politisi, wah mereka jago banget mainin tombol-tombol psikologis kita ini. Setelah tahu dua mekanisme tadi, kita jadi terpaksa buat ngelihat ke dalam diri kita sendiri ya, ke dalam kepala kita. Karena ternyata sumber kerentanan terbesar kita itu mungkin bukan dari luar, tapi justru dari dalam. Terus, apa sih yang bikin kita rentan banget sama pengaruh-pengaruh kayak gini? Jawabannya, dan ini penting, bukan karena kita lemah. Sama sekali bukan. Jawabannya justru ada di cara kerja otak kita yang paling mendasar. Ini soal bagaimana kita memang dirancang dari sananya untuk belajar dan beradaptasi. Seringkali kita mikir kalau pikiran kita itu kayak berlian. Keras, kuat, nggak bisa berubah. Kalaupun kena tekanan hebat, ya paling hancur berkeping-keping. Tapi ternyata itu mitos. Kenyataannya, pikiran kita itu jauh lebih mirip tanah liat.
lentur, bisa dibentuk, dan faktanya terus-menerus dibentuk oleh setiap pengalaman, setiap percakapan, setiap hal yang kita alami. Kemampuan buat berubah bentuk ini punya nama keren, plastisitas otak. Ini bukan kelemahan loh, justru inilah yang bikin kita bisa belajar hal baru, belajar bahasa asing, atau jago main game. Tapi, nah ini dia pedang bermata duanya. Sifat yang sama inilah yang dieksploitasi sama teknik-teknik pengaruh tadi. Kemampuan kita untuk berubah, justru itu pintu masuknya. Jadi pengkhianat di dalam kepala kita itu sebenarnya adalah kekuatan super kita sendiri. Aneh kan? Yaitu kemampuan otak untuk terus-menerus nulis ulang programnya sendiri. Setiap hal yang Anda alami, bahkan saat menyimak ini, itu secara fisik mengubah otak Anda. Keren, sekaligus sedikit menakutkan. Oke, kalau pikiran kita emang kayak tanah liat, gampang dibentuk, berarti kita pasrah aja gitu? Nggak berdaya? Tunggu dulu, sama sekali nggak. Justru dengan tahu fakta ini, kita punya kunci paling ampuh buat melawan. Ini saatnya kita bicara soal cara membangun pertahanan diri. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda? Ini nih bagian yang paling penting. Dengan tahu kalau pikiran Anda itu mudah dibentuk, Anda justru mendapatkan pertahanan terkuat. Ini kayak paradoks ya, tapi beneran. Menerima kalau pikiran kita bisa diubah, itu adalah langkah pertama dan paling kuat untuk melawan perubahan yang nggak kita mau. Kesadaran itu perisai kita. Kalau Anda sadar pikiran Anda itu tanah liat, Anda bisa mulai milih siapa sih yang boleh ikut membentuknya. Senjata terkuat kita sederhana banget. Kemampuan untuk berhenti dan berpikir. Kemampuan untuk jeda sejenak, terus pakai pikiran kritis kita sebelum langsung percaya sebuah informasi atau nurutin sebuah permintaan. Ini adalah fungsi keren dari bagian depan otak kita, yang ngebedain kita dari sekedar bereaksi secara refleks. Jadi, ambil jeda, pikirkan. Dan pada akhirnya, itulah intinya. Mengetahui kalau pikiran kita ini seperti tanah liat, itu bukan alasan buat jadi takut atau paranoid. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah panggilan. Panggilan untuk kita semua, untuk jadi arsitek yang sadar bagi pikiran kita sendiri. Pertahanannya bukan dengan membangun tembok tinggi di sekeliling pikiran kita, tapi dengan memilih secara sadar dan bijak, tanah liat apa yang akan kita gunakan untuk membentuk diri kita hari ini, besok, dan seterusnya.